Selamat sore, perkenalkan nama saya Rodoto Farulian Sitanggang dari jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sultan Agung dengan NPM 333-11966 dari kelompok 11. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik manufaktur yang kedua dengan modul LAS SMAW. Yang pertama itu pengertian dari LAS SMAW. LAS SMAW adalah sebuah proses penyembuhan logam yang menggunakan energi panas untuk mencairkan benda dan elektroda atau bahan pengisi. Energi panas pada proses pengelasan SMAW dihasilkan karena adanya lompatan ion atau katoda dan anoda yang terjadi pada ujung elektroda dan permukaan material. Pada proses pengelasan, jenis pelindung yang digunakan adalah selaput flux yang terdapat pada elektroda. Flux pada elektroda berfungsi untuk melindungi logam las yang mencair saat proses pengelasan berlangsung. Flux ini akan menjadi slag ketika sudah padat. Kemudian prinsip kerja dari las SMAW. Prinsip kerjanya yaitu saat ujung benda kerja didekatkan pada benda kerja, terjadi panas listrik yang membuat antara benda kerja dengan ujung elektroda terbungkus tersebut mencair secara bersamaan. Dengan adanya pencairan ini, maka kampuh pada lasan akan terisi oleh cairan logam dari elektroda dan logam induk yang mencair secara bersamaan. Elektroda sendiri merupakan logam atau kawat yang terbungkus flux, yang berfungsi sebagai pemantap busur dan juga sebagai sumber terak atau slag yang akan melindungi hasil las yang baru dari kontaminasi udara luar. Kemudian ada bagian-bagian dari las SMAW. Yang pertama ada lampu sinyal yang berfungsi untuk indikator apakah mesin sudah berfungsi atau tidak. Yang kedua ada tombol pemutar yang berfungsi untuk menghidupkan mesin. Kemudian ada pengatur arus, berfungsi untuk mengatur besarnya kekuatan arus. Kemudian ada kutub positif sebagai sumber arus positif dan sebaliknya kutub negatif sebagai sumber arus negatif. Kemudian penjepit kerja, benda kerja berfungsi sebagai menjepit benda kerja yang akan dilas. Kemudian penjepit elektroda berfungsi sebagai penjepit elektroda yang digunakan sebagai logam pengisi. Kemudian ada klem 3 fase yang berfungsi untuk pengatur arus jauh dari mesin las. Kemudian kampuh las. Kampuh las merupakan bagian dari logam induk yang akan diisi oleh logam las. Kampuh las awalnya adalah berupa hubungan las yang kemudian diisi dengan logam las. Sambungan las dengan menggunakan alur kampuh dikategorikan ke dalam sambungan las tumpul. Sambungan las tumpul adalah jenis sambungan yang paling efisien. Sambungan ini dibagi menjadi dua, yaitu sambungan penetrasi penuh dan sambungan penetrasi sebagian. Kemudian jenis-jenis kampuh las dapat kita lihat pada layar. Kemudian pengertian dari elektroda. Elektroda adalah konduktor di mana arus listrik memasuki atau meninggalkan larutan atau media lainnya pada perangkat listrik seperti baterai, sel elektrolit atau tabung elektron, dan lain sebagainya. Kemudian ada arti kode elektroda. Dalam pengelasan SMAW terdapat kode atau simbol yang tercantum pada elektroda yang berfungsi untuk menyatakan spesifikasi dari elektroda tersebut. Kemudian di sini akan dijelaskan arti kode dan simbol yang tercantum pada elektroda. Yang pertama ialah huruf E menyatakan elektroda busur listrik. Kemudian angka kedua atau dua angka sesudah E menyatakan kekuatan tarik dalam satuan kilopons atau square inch. Kemudian angka ketiga menyatakan posisi pengelasan. Kemudian angka keempat
menjelaskan untuk tipe pembungkus pada pengelasan. Jadi sebagai contohnya ialah kita membahas tentang elektroda E6014, di mana artinya ialah E itu ialah elektroda dan 60 ialah kekuatan tarik minimum. Jadi kekuatan tarik minimum dalam elektroda ini adalah 60 dan posisi pengelasannya itu pada semua posisi, dan tipe pembungkusnya ialah titania dan serbuk besi. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari las SMAW. Keuntungannya ialah dapat digunakan untuk mengelas semua posisi, dapat digunakan untuk mengelas semua jenis material ferrous, kemudian harga mesin yang lebih murah, dan peralatan mudah dibawa kemana saja, dapat digunakan untuk mengelas dengan ketebalan material yang kita inginkan. Sementara untuk kekurangannya sendiri ialah sebagai berikut. Yang pertama, harus sering melakukan pemasangan elektroda saat mengelas, karena elektroda yang tersedia itu dan panjang dari elektroda tersebut terbatas. Kemudian harus melakukan pembersihan slag atau kerak las setelah proses pengelasan. Kemudian hanya dapat mengelas jenis material ferrous. Kemudian untuk ilustrasi dari pengelasan dapat kita lakukan dengan 3 benda. Yang pertama ada kertas, ada tang atau gunting, kemudian ada pulpen. Tang atau gunting berfungsi sebagai penjepit elektroda, kemudian pulpen berfungsi sebagai elektroda, kemudian kertas itu berfungsi sebagai media pengelasan. Kemudian parameter las SMAW itu terdiri dari beberapa. Yang pertama ialah arus pengelasan, dan yang kedua adalah voltase pengelasan, kemudian kecepatan pengelasan, dan polaritas. Baik, sekian pemaparan saya mengenai materi las SMAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.